Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa gimana kabarnya hari ini? Sangat baik Pak Yunan, alhamdulillah luar biasa. Baik ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Pak Kisah WA saya di hari Senin ini, kita akan ada coaching terkait dengan supervisi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin. Itu ya. Pak Yunan. Jadi Pak Kisah kemarin hari Selasa sudah melakukan pra-observasi dengan saya sebagai supervisornya. Setelah itu kita ada observasi bersama di kelas di workshop teknik pengelasan. Kebetulan jenengan kemarin ada pembelajaran basic welding inspection di kelas 11 teknik pengelasan 1 dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi urutan proses penetran tes NDT. Yang kedua adalah peserta didik mampu mengevaluasi urutan proses penetran tes. Betul ya, Pak Bisa ya? Betul, Pak Yunan. Terus kemarin jenengan menyampaikan area pengembangan yang hendak dicapai ada sikap kerja dalam NDT, keterampilan siswa bisa melaksanakan proses non-destruction test. Yang ketiga adalah pengetahuan, siswa dapat mengetahui tentang prosedur penggunaan NDT dan welding imperfection. Strateginya yang sudah panjenengan siapkan adalah kemarin ada uji diagnostik dengan kuisis, pembagian masing-masing kelompok untuk menentukan kesiapan belajar siswa. Jadi Pak Gesa membagi kelompoknya sesuai dengan siswa yang menyelesaikan kuisis dengan tingkatan nilai terbaik 5 menjadi ketua kelompok ya. Betul ya? Terus yang terakhir adalah PJPL berdiferensiasi, project based learning. Siswa melaksanakan pemeriksaan hasil pengelasan dengan metode NDT non-destruction test. Nah ini di hari Senin ini alhamdulillah kita masuk ke pasca observasi. Kira-kira gimana perasaan Pak Kisah kemarin pas pembelajaran saya lakukan supervisi? Perasaannya sebenarnya agak tegang Pak Yunan karena baru kali ini di supervisi. Kemudian untuk perasaan selanjutnya mungkin ketika di kelas senang karena bisa membagikan ilmu kepada siswa. Kemudian ada beberapa kekurangan yang mungkin membuat saya agak kepikiran, nggak bisa tidur karena mungkin beberapa siswa ada yang terutama yang level pengetahuannya masih rendah mungkin belum tersampaikan secara seutuhnya gitu Pak. Yang pertama tadi perasaan tegang, yang kedua tegang siswanya baru pertama ada yang perbedaan ini ya, perbedaan hasil akhir pengetahuannya ya, mungkin ya. Terutama yang level awalnya diagnostiknya masih rendah, kemudian di akhir mungkin belum tersampaikan secara seutuhnya atau mungkin pengetahuan akhirnya belum sama dengan temannya yang lain. Dari yang panjenengan kira-kira dalami, apa yang menjadi kelebihan dari proses pembelajaran yang sudah jenengan tampilkan kemarin? Dari menurut saya kelebihan dalam pembelajaran yang saya lakukan pertama mungkin dari diferensiasi prosesnya, di siswa yang memiliki level pengetahuan tinggi mungkin bisa menjadi mentor teman sebaya bagi teman-temannya yang memiliki level di bawah mereka. Jadi mereka juga memiliki keaktifan di kelompok, bukan hanya diam tapi memberikan pengetahuan pada teman-temannya yang lain yang belum paham. Kemudian dari pembelajaran yang saya lakukan juga
membuat semua siswa dalam kelompok itu aktif karena LKPD yang diberikan eh, mengakomodir semua kemampuan level peserta didik. Oke, kelebihannya sudah panjenengan sampaikan. Kira-kira apa yang menjadi apa ya, yang belum tercapai, yang panjenengan eh, tampilkan kemarin apa kira-kira? Mungkin menurut saya kekurangan dalam proses pembelajaran saat itu mungkin karena banyaknya siswa dan banyaknya pertanyaan yang tersampaikan saat itu sehingga tidak bisa terjawab secara satu persatu. Jadi siswa yang mengalami kebingungan saat itu belum bisa eh, menemukan solusi dari permasalahannya karena keterbatasan waktu. Kemudian dari kekurangan yang saya alami juga, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan pada LKPD-nya mungkin beberapa siswa yang memiliki level rendah mungkin kurang bisa menangkap materi karena materi materi tersebut mungkin agak cenderung levelnya adalah hot sehingga perlu tambahan waktu bagi peserta didik untuk memahami materi yang sedang disampaikan pada hari itu. Padahal kalau menurut saya bagus ya. Ternyata menurut jenengan masih ada apa namanya yang ingin dicapai, itu malah Okay. malah bagus sekali. Jadi di yang saya amati kemarin ada namanya uji Desnok ya, diagnostik ya, untuk mengetahui kemampuan awal siswa, kemampuan awal murid, terus apa, anak sudah diberikan pembagian masing-masing kelompok, terus ada materi, setelah itu melaksanakan proses. Oke. Kalau misalnya ke depan nih untuk menemukan solusi dari kekurangan yang tadi Pak Kisah sampaikan, kira-kira rencana tindak lanjutnya bagaimana ini? Kalau dari saya merencanakan bahwa nanti tindak lanjut ini saya akan mengembangkan LKPD atau lembaga kerja peserta didik yang lebih relevan dengan kemampuan awal peserta didik Pak Yunan sehingga nanti semua level pengetahuan peserta didik bisa terakomodir. Kemudian yang kedua mungkin diferensiasinya bukan hanya dari segi prosesnya tapi mungkin dari kontennya dan juga prosesnya nanti produknya nanti bisa disesuaikan dengan minat dan kemampuan level peserta didik. Mungkin strategi kita seperti itu supaya nanti di akhir pembelajaran tujuan pembelajarannya bisa tercapai secara seutuhnya. Oke, menarik ini. Jadi LKPD akan dikembangkan. Eh, Kemarin LKPD-nya sudah ada, sudah mengerjakan LKPD ya? Iya. Apa belum sempat ya kemarin? KPD-nya mungkin belum diberikan secara baik tapi mereka mengerjakan LKPD itu secara berkelompok kemarin. Nah, yang rencana pengembangannya seperti apa nih? Jadi LKPD? nanti LKPD akan saya susun berdasarkan materi yang sudah diberikan. Tadi saya juga akan memberikan materi yang mungkin relevan dengan peserta didik saat itu. Kemudian LKPD yang itu akan dibuat rapi, mungkin dari prosedurnya, terus tujuan pembelajarannya juga jelas, siswa juga tahu prosedur cara mengerjakannya dengan baik dan benar. Oke. Dan malah sudah menemukan solusinya ini, solusinya dari LKPD ini. Terus kemarin yang ditampilkan kan diferensiasi proses. Ini jangan menambahkan diferensiasi konten sama diferensiasi produk. Kira-kira untuk diferensiasi konten seperti apa ini? Untuk diferensi kontennya nanti mungkin supaya lebih bervariasi, nanti siswa akan diberikan siswa yang level pemahamannya lebih tinggi akan menggunakan uji tes yang mungkin ditambahkan uji destruktif tes. Kemudian untuk siswa-siswa yang masih berpengetahuan rendah mungkin nanti bisa diberikan NDT atau non destruktif test terlebih dahulu Pak Yunan sebelum nanti mengejar ketertinggalannya dengan siswa-siswa yang lain supaya kedua level pengetahuan peserta didik baik tinggi, rendah maupun sedang nanti bisa
semuanya di dalam kelas tetap aktif dalam belajar gitu Pak Yunan. Yang produk kira-kira Pak, Untuk diferensiasi produk produknya. produknya berhubungan dengan PJBL-nya, nanti mungkin siswa akan menginspeksi dalam pembelajaran ini, nanti siswa akan yang berlevel tinggi mungkin nanti akan langsung turun menginspeksi hasil pengelasan temannya yang mungkin dalam level taraf rendah ataupun menengah gitu Pak Yunan. Nanti jadi pekerjaan mereka akan diberikan proyek yang berbeda, yang level tinggi akan diberikan langsung turun dalam menginspeksi, kemudian level rendah dan menengah mungkin akan diberikan tugas untuk uh, belajar tentang welding imperfection gitu Pak Yunan. Jadi mereka bisa melihat uh, konten dan proses yang lain. Gitu, Pak Yunan. Sip, sip. Menarik sekali nih Pak Kisah. Jadi ada catatan refleksinya tadi sudah disampaikan. Setelah itu adalah uh, apa namanya percakapan dan catatan kita sebagai dan supervisi. Terus ada rencana tindak lanjut dari apa yang menjadi harapan pengembangan ya, perbaikan yang tadi panjenengan sudah sampaikan. Ini untuk lembar catatan pasca observasi kelas sudah komplit Pak Gesa datanya. Ada satu form lagi ini, ada lembar rencana pengembangan diri dari panjenengan sebagai guru di teknik pengelasan yang alhamdulillah sudah merasakan diklat ya, diklat dua kali ya, dua Dua kali. kali. Yang pertama adalah uh, apa namanya welding inspector, di Balai Besar. Yang kedua adalah motor listrik. Motor listrik. Keren sekali. Kira-kira saya pengen tahu nih, panjenengan ke depan itu mengembangkan pembelajaran atau mengembangkan jurusan itu apa yang ingin panjenengan kembangkan, rencana pengembangan dirinya dari hasil paling tidak jenengan sudah mengalami upskilling dan reskilling. Kira-kira apa nih yang mau dikembangkan Pak yang Gesa? yang pertama mungkin dari segi pedagogik Pak Yunan, saya Hmm. pengen lebih bisa menguasai pedagogik, yaitu mungkin menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian dalam kelas saya ingin menciptakan pembelajaran yang saling menghargai, kemudian dan selalu mensupport peserta didik dalam mencapai potensi terbaiknya. Kira-kira pedagogik diferensiasi yang sesuai kodratnya, terus ada menghargai, ini ada KSE ya, KSE PSE pembelajaran sosial emosional. Kira-kira keberhasilannya ukuran keberhasilannya apa Pak? Kalau seperti itu. Ya, jadi menurut saya nanti ketika saya mengembangkan diri tentang itu, nanti di dalam kelas siswa semuanya akan merasa dimerdekakan dalam belajar, dan mereka akan mencapai dengan mudah akan mencapai menemukan potensi terbaik dalam diri mereka ketika belajar. Kira-kira apa nih yang menjadi daya dukung dari aktivitas pengembangan jenengan di bidang pedagogik? Jenengan kira-kira butuh support apa dari siapa gitu? Mungkin dukungan itu bisa saya dapatkan dari mungkin dari rekan-rekan guru senior, kemudian dari mungkin nanti bisa dapatkan dari Bapak Ibu guru dosen yang lebih berpengalaman dan melakukan riset dalam bidang pendidikan. Mungkin seperti itu Pak. Dari sarana prasarana kira-kira butuh nggak ya? Dan karena mungkin juga bisa, karena itu akan mensupport peserta didik dalam belajar, sehingga nanti mereka juga akan nyaman di dalam kelas ketika belajar. Itu aja atau ada tambahan? Mungkin dari saya itu Pak Yunan. Itu ya. Oke, yang pertama pengembangan pedagogik. Kira-kira panjenengan akan mengembangkan dalam jangka waktu lama, dalam jangka waktu kapan kira-kira Pak?
Ya sendiri mungkin karena nanti sebentar lagi akhir semester, mungkin dalam akhir semester itu nanti mungkin karena tidak ada jam mengajar, mungkin itu bisa saya gunakan untuk melatih diri saya sehingga kemampuan pedagogik saya di kelas lebih baik lagi gitu Pak Yunan. Di bulan Desember ya, Iya, Pak Desember Yunan. ya. Oke, Pak Gisa, selain pedagogi kira-kira ada nggak ya yang rencana panjenengan kembangkan lagi? Tentunya ada Pak Yunan karena Hmm, saya guru kejuruan, hmm. mungkin yang saya pengen capai pertama yaitu mungkin sertifikasi yang ber-BNSP gitu Pak Yunan. Mungkin Wah, itu mantap saya ini. butuh itu supaya apa ya istilahnya memantapkan kemampuan dan skill saya yang akan ditularkan pada peserta didik. Dan skill ya, skill guru ya. Kan udah jago, nambah lagi. Kira-kira berarti ukuran keberhasilannya apa nih? Kalau jenengan sudah sertifikasi PNSP ini kira-kira Ya apa ya? nanti sehingga dalam kelas guru bukan hanya bisa menceritakan tapi Hmm. juga bisa mendemonstrasikan pembelajaran praktek yang akan dilakukan di dalam kelas. Jenengan butuh anu nggak Pak? Butuh dukungan nggak Pak ini Pak? Dukungan tentu bagian dari Hmm. sarana prasarana mungkin Hmm. eh, akan alat dan bahan disesuaikan dengan kebutuhan industri. Hmm. Kemudian dari guru senior juga pasti Pak Yunan karena Hmm. kemudian dari ahli dalam bidang industri mungkin nanti dari Hmm. industri juga bisa mensupport pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan Praktisi kebutuhan. industri ya. Nggih. Terus Mungkin itu cukup Pak itu Yunan. ya. Nggih. Kira-kira kapan ini Pak? Jangan ada rencana peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi PNSP? Mau jenengan rencanakan kapan? Rencana saya setelah mempelajari tentang pedagogi lebih lanjut, kemudian Hmm. selanjutnya target saya adalah memiliki sertifikasi yang berlambang BNSP Kira-kira di bulan tahun tahun depan berarti 2025 bulan mungkin Februari atau Maret. Februari dan apakah ada lagi Pak? Mungkin itu aja Pak Yunan dari Dua ya. saya. Jadi ini saya bacakan resumenya. Jadi ada rencana pengembangan diri panjenengan di bidang pedagogik dengan tujuan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dan PSE ya bagi peserta didik yang bisa untuk memerdekakan siswa dengan belajarnya termasuk meningkatkan potensi terbaik. Yang kedua adalah peningkatan kompetensi guru melalui sertifikasi PNSP. Guru tidak hanya bisa menceritakan tetapi juga mendemonstrasikan praktikum di kelas atau workshop. Oke, keren sekali Pak Gesa apa yang sudah kita lalui dari mulai awal kita berada di pra observasi. Jadi ini adalah coaching untuk supervisi kelas. Panjenengan sudah memberikan banyak hal terkait dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan, strateginya, terus ada catatan ketika setelah selesai observasi ada rencana tindak lanjut serta aktivitas pengembangan diri yang akan panjenengan laksanakan. Saya kira coaching dari saya hari ini selesai. Bagaimana? Ada yang rasanya gimana perasaannya? Rasanya lega karena saya bisa menceritakan kekurangan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian ada yang diceritakan juga tentang pengembangan diri saya ke depan gitu Pak Yunan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gesa, sama-sama. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunan.